Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Emel Ekawati dari kelas 5F, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang pendidikan dan perubahan sosial budaya. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Pertama-tama saya akan membahas tentang pendidikan. Pendidikan bisa didefinisikan sebagai upaya kita untuk memperoleh suatu bekal dalam mengatasi permasalahan hidup sampai akhir hayat. Manusia sebagai makhluk yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa akal, bahwa untuk mengolah akal pikirnya diperlukan suatu pola pendidikan melalui proses pembelajaran. Pendidikan juga merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya perubahan sosial dan salah satu sarana utama untuk mensukseskan pembangunan nasional. Karena dengan pendidikan diharapkan mampu mencetak sumber daya manusia berkualitas yang dibutuhkan dalam pembangunan. Dan dengan pendidikanlah kita bisa melakukan perubahan sosial budaya, yaitu penyesuaian nilai-nilai dan sikap-sikap yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, merubah mindset, dan mendukung pengembangan dan penguasaan berbagai keterampilan dalam menggunakan teknologi maju untuk mempercepat proses pembangunan. Setelah membahas tentang pendidikan, selanjutnya saya akan membahas tentang perubahan sosial budaya. Menurut Surjono Sukanto 1989, beliau berpendapat bahwa perubahan sosial dan kebudayaan dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk, di antaranya yang pertama, perubahan lambat dan perubahan cepat. Perubahan lambat tentunya memerlukan waktu yang lama, cenderung tidak direncanakan dan bersifat alamiah. Namun biasanya perubahan ini menuju ke perkembangan yang lebih baik atau lebih sempurna dibanding perkembangan sebelumnya. Sebaliknya, perubahan cepat hasilnya tidak sekonkret atau tidak lebih nampak dibanding perubahan lambat. Yang kedua, perubahan kecil dan perubahan besar. Pada dasarnya, perbedaan antar keduanya sangatlah relatif. Namun jika kita melihat dari definisi masing-masing, tetap ada perbedaan di antara keduanya, yaitu perubahan kecil merupakan perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial atau kebudayaan yang tidak memberikan pengaruh langsung terhadap sendi-sendi kemasyarakatan. Contohnya, perubahan musik, busana, dan lain-lain. Sebaliknya, perubahan besar memberikan pengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat, seperti perubahan suatu lembaga masyarakat, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Contohnya, naiknya harga BBM. Yang ketiga, perubahan yang direncanakan dan yang tidak direncanakan. Perubahan yang direncanakan tentunya perubahan yang diperkirakan atau direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang melakukan perubahan atau agent of change. Setelah melalui proses yang begitu panjang, mulai dari klarifikasi, verifikasi, observasi, dan lain-lain, dan diakhiri dengan keputusan yang terorganisir. Contohnya, revitalisasi pada masa Orde Baru. Dan perubahan yang tidak direncanakan adalah perubahan yang tidak didesain terlebih dahulu. Biasanya bersifat alamiah, namun tetap memberikan pengaruh kepada kehidupan masyarakat. Contohnya, perubahan pola pakaian, perubahan moral, pergeseran nilai, dan lain-lain. Nah, itulah pembahasan mengenai pendidikan dan perubahan sosial budaya. Mudah-mudahan pada generasi sekarang dan generasi yang akan datang lebih banyak agent of change dan sumber daya manusia yang semakin bermutu agar perubahan sosial budaya di Indonesia semakin maju. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.